Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah bertemu Yuruyan dan menerima pandangan bau darinya, King Sui menggosok hidungnya dengan canggung. Namun, ketika dia meliriknya lagi, dia menyadari bahwa dia sebenarnya tersenyum padanya saat dia memberinya anggukan. King Sui bingung dengan gerakannya. Dia sudah menganggukkan kepalanya ketika mereka pertama kali bertukar salam, tapi dia memberinya anggukan lagi padanya lagi. Yang terburuk dari semuanya, dia tidak tahu dari ekspresinya apa sebenarnya maksudnya. Kemudian sebuah pikiran muncul di benaknya. Ekspresi yang diberikan Yuruyan padanya agak membingungkan, tapi dia bisa merasakan emosi kegembiraan di matanya. Terkejut dengan penemuannya, dia menoleh untuk melihat kedua Mulingsung, bertanya-tanya apakah mereka semua berada pada panjang gelombang yang sama. Kali ini, Duan Mulingsung juga menganggukkan kepalanya. Dia merasa senang mengetahui apa yang dimaksud Duan Mulingsung dengan sikapnya, karena dia sebenarnya mendorongnya untuk mengejar masalah antara dirinya dan ibunya. Ketika Duan Mulingsung dan suaminya tiba di kediaman Duanmu untuk menyambut Yuruyan, mereka secara tidak sengaja melihat King Sui memeluk Yuruyan di pelukannya. Gambaran itu masih sejelas hari di benak mereka. Baik King Sui dan Yuruyan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan diri mereka sendiri, tetapi tampaknya tidak perlu sekarang karena Duan Mulingsung mendukung hubungan mereka. "Terima kasih Nona Lingsuang," ucap King Sui terkekeh. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya masih harus berterima kasih kepada Anda, karena Anda telah banyak membantu kami. Anda telah memberi kami begitu banyak bantuan sejak saat saya pertama kali bertemu dengan Anda." Duan Mulingsung tertawa riang. Yuruyan tidak bisa berkata-kata saat dia melirik ke arah King Sui. Dia ingin bertanya mengapa dia berterima kasih pada Lingsung, tetapi akhirnya tetap diam karena dia merasa tidak berdaya terhadap perilakunya. Mereka pergi ke aula bersama, di mana perjamuan di ruang tamu sudah disiapkan dan diatur. Ini adalah perjamuan pribadi karena hanya sedikit dari mereka yang bergabung untuk pesta bersama. "Ibu, apakah kamu yakin ingin memberikan posisi kepala klan kepada Duan Mu Zhen?" Duan Mu Lingsung membiarkan anaknya berkeliaran dan bermain. Seorang pelayan wanita akan menemani anak kecil itu bermain dan melindunginya dari bahaya. "Iya. Meskipun anggota klan Duanmu tidak memiliki apa-apa lagi untuk dikatakan, ini masih klan Duanmu. Duanmu Zhen lebih dari mampu menjadi kepala klan. Akhirnya, saya bisa memiliki ketenangan pikiran," Yuruyan berkata dengan nada tenang. "Meskipun mereka tahu ibu melakukan segalanya untuk klan Duanmu, mereka masih berpikiran sempit. Kurasa tidak apa-apa memberi mereka kekuatan klan Duanmu setelah sekian lama." Duan Mulingsung berkata dengan acuh tak acuh. Huyanlin tidak pandai berbicara dengan orang lain, jadi dia terus tersenyum ramah di wajahnya tanpa menyelidiki masalah keluarga klan Duanmu. King Sui tidak bertanya kepadanya tentang hal itu, dan Huyanlin juga tidak akan berusaha untuk membicarakannya. King Sui melihat pria bijak yang tersembunyi di balik penampilan orang bodoh ini. Dia mengangkat cangkirnya dan denting ke Huyanlin sebelum dia meneguk anggurnya. Secara alami, dia bisa mendengar percakapan antara Yuruyan dan Duan Mulingsung di sekitar meja. Yuruyan sudah mengambil keputusan, dan karena King Sui, dia lebih dari bertekad untuk menyerahkan hidupnya di klan Duanmu. Beberapa hal akan lebih baik jika dia menyerah sepenuhnya. Setelah mereka makan malam, langit sudah meredup menjadi kegelapan. Huyanlin dan keluarganya segera pergi ke halaman yang telah ditentukan, tetapi hanya setelah mereka mengucapkan selamat malam kepada King Sui dan Yuruyan. King Sui dan Yuruyan adalah satu-satunya yang tersisa di ruang tamu. Tiba-tiba suasana menjadi romantis. "Ruyan, di mana aku akan tidur?" King Sui bertanya sambil menyeringai.
Yuruyan tersentak sesaat sebelum dia dengan cepat mengalihkan pandangannya dan berkata, "Aku akan mengantarmu ke kamarmu." Baik, King Sui ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia melanjutkan untuk mengikuti Yuruyan dan meninggalkan aula bersamanya. Mereka sekarang dalam perjalanan ke halaman lain Yuruyan. Suasana di halaman ini damai dan elegan. King Sui tidak memiliki konsep tentang rumah atau kamar besar, dan dia selalu lebih suka rumah yang lebih kecil namun lebih nyaman, terutama kamar tidurnya, di mana dia akan merasa paling nyaman jika ruangan itu nyaman dan berukuran memadai. Mereka belum melangkah terlalu jauh, dan King Sui sudah meraih salah satu tangan lembut Yuruyan. Meski langit agak gelap, dia masih bisa melihat kecemasan di matanya. Meskipun mereka telah tiba di halaman, Yuruyan tidak punya pilihan selain membiarkan King Sui terus memegang tangannya saat mereka berjalan menuju pintu depan kamarnya. "King Sui, kamu bisa masuk dan beristirahat di sini. Segala sesuatu di ruangan ini baru. Aku lelah, jadi aku akan kembali ke kamarku dan istirahat." Yuruyan tidak masuk dan berhenti untuk berpisah dengan King Sui. "Kakak perempuan, saya melihat Anda cukup lelah. Mengapa kamu tidak masuk dan biarkan aku memijatmu? Teknik tangan saya sangat bagus." King Sui terus memegang tangannya tanpa niat membiarkannya pergi. "Apakah kamu berpikir untuk melakukan sesuatu yang nakal?" ucap Yuruyan terengah-engah. Apa aku pria seperti itu di matamu?" Hal nakal macam apa yang kamu bicarakan?" ucap King Sui tertawa. Yuruyan segera dibungkam oleh tawa sombongnya. Baiklah, cium aku dan aku akan melepaskanmu. Jika tidak, aku akan membawamu masuk dan memijatmu," ucap King Sui sambil mengencangkan cengkeramannya di tangan Yuruyan. "Jangan berani-berani." Yuruyan merengut pada King Sui dengan malu. Dia tahu apa arti pijatan yang sebenarnya. "Oh, saya melihat Anda meragukan kemampuan suami Anda," ucap King Sui saat dia menyapunya dari tanah dan membawanya ke kamarnya. Sebelum Yuruyan bisa membalas, mereka sudah berada di dalam ruang tamu. "Aku akan menciummu, turunkan saja aku. Dasar bajingan." Yuruyan sudah lemah saat dia meraba-raba untuk mendapatkan kembali ketenangannya. King Sui tidak berani memaksanya secara berlebihan, jadi dia meletakkannya dengan lembut di sofa kayu dengan punggung menempel di sandaran tangan dan kakinya di pahanya. Dia mengungkapkan senyuman saat dia mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Jantungnya berdebar lebih kencang saat dia mengantisipasi ciuman dari istrinya. Dia bisa merasakan sensasi lembut di pipinya. Bibirnya lembab dan lembut, dan aroma manisnya menyebar ke hidungnya saat dia mendekat untuk ciuman. Meskipun King Sui tidak akan mendorong peruntungannya dengan Yuruyan, dia masih akan mencoba sedikit mendorong peruntungannya. Dia mengizinkannya untuk mencium, dan dia mencium pipinya. Hubungan mereka sudah terjalin, jadi dia memutuskan untuk maju ke level berikutnya. Dia perlahan berbalik menghadapnya dan pergi untuk ciuman di bibir menggoda sementara dia menatapnya dengan mata gugup. Yuruyan merengek sedikit dan berjuang untuk melepaskan diri, tetapi King Sui terlalu mendominasi. Dia akhirnya tenang setelah beberapa saat dan terus menciumnya selama 15 menit. Ketika Yuruyan hampir kehabisan napas, King Sui berhenti dan melepaskannya dari genggamannya. Dia tersenyum, karena Yuruyan akhirnya menanggapi cintanya dengan malu-malu, bahkan sampai lidahnya diejek ke mulutnya. Yuruyan terlalu malu untuk melihat langsung ke mata King Sui. Mungkin dia merasa tertekan bersama King Sui. Umurnya, pernikahan masa lalunya, dan fakta bahwa dia sudah memiliki seorang putri yang sudah menjadi wanita dewasa. King Sui ingin menggodanya pada awalnya, tetapi ketika dia melihat ekspresinya pada saat itu, dia memeluknya dan bertanya, "Ada apa? Kenapa kamu terlihat sangat sedih?" "King Sui, kamu sudah tahu tentang situasiku. Aku takut kamu akan bosan padaku suatu hari nanti." Pak, tamparan yang berbeda bisa terdengar ketika dia memukul pantatnya yang bulat. Dia tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu, tapi suaranya masih terdengar. "Omong kosong apa yang kamu pikirkan lagi?
Saya akui bahwa saya bajingan karena merayu Anda ketika saya sudah memiliki beberapa istri di sisi saya. Tapi aku bisa memberitahumu ini dengan sungguh-sungguh, aku selalu mencintai semua wanitaku dengan hidup dan jiwaku, dan itu termasuk kamu juga. Kamu adalah wanitaku dan hidupku. Apa menurutmu aku akan membuang hidupku begitu saja? King Sui melihat matanya yang berkabut dan berkata dengan nada serius saat dia meletakkan jari-jarinya di dagunya dan mengarahkan ke garis pandangnya. King Sui, saya bukanlah wanita yang harus melalui semua itu lagi. Ucap Yuruyan sambil meletakkan tangannya di pipinya. Jangan khawatir, aku priamu, jadi aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita lagi. Aku tidak akan mati begitu cepat, karena kurasa aku tidak bisa berpisah dengan wanita cantik sepertimu. Kamu bualan, Ruyan, kamu harus mengincar Martial Emperor. Dengan begitu, saya dapat membawa Anda ke 4 benua lainnya di masa depan. Kata-kata King Sui terasa tidak nyata bagi Yuruyan. Dia berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Martial Emperor. Saya tidak berpikir saya memiliki kesempatan lagi. Tulangmu luar biasa, dan Anda memiliki tubuh ilahi dengan bakat superior. Anda akan segera menjadi kaisar bela diri. Cih, aku bukan milikmu, kau tahu, ucap Yuruyan melontarkan balasan singkat padanya. Rona kemerahan masih menempel di pipinya. Ayo, aku akan memijatmu. Begitu King Sui selesai berbicara, dia meraih salah satu kakinya yang halus dan melihat bahwa itu ditutupi dengan kaus kaki putih panjang. Jantungnya berdegup kencang saat melihat kaki gerahnya yang indah. Meskipun dia baru saja meraih kakinya, dia masih bisa merasakan kehalusan kulitnya. Ah, Yuruyan menjerit pelan dan mencoba menarik kembali kakinya, tetapi King Sui tidak akan pernah membiarkannya melakukan itu dan segera melepas kaus kakinya. Kakinya yang menyegarkan halus lembut dan pucat, dan jari-jarinya halus dan indah. King Sui mulai menggerakkan tangannya dan menekan dengan kuat titik akupuntur di bawah kakinya. Yuruyan menjadi lemah dan mati rasa sambil mengeluarkan jeritan tak terkendali. Dia dengan cepat menutup mulutnya untuk menghentikan suaranya keluar dan kemudian menundukkan kepalanya. Tidak ada yang bisa menolak teknik pijat King Sui. Itu adalah perasaan ekstasi yang cukup sebanding dengan teknik pertarungan tangan kosongnya, tetapi intensitas yang kurang dalam indera visual dan kekuatan hentakan dari tekniknya. Jangan menahan diri, Anda akan merasa lebih baik jika Anda mengeluarkan suara Anda. King Sui tersenyum saat dia memberikan lebih banyak tekanan pada kakinya dan mempercepat gerakan tangannya. Area dengan jumlah titik akupuntur terbesar akan selalu berada di telapak kaki. Lapisan keringat mengalir dari dahi Yuruyan saat pipinya memerah dengan warna merah pekat. Matanya yang berkabut juga dipenuhi dengan lapisan air mata yang halus. King Sui menggendong wanita pincang yang lemah dan pergi ke kamar tidur. Kali ini, Yuruyan tetap diam di dadanya tanpa mengangkat kepalanya. Kedua lengannya sudah menempel di lehernya saat dia terus memeluknya. Wanita dewasa ini secara mengejutkan pendiam ketika dia berbaring di tempat tidur. Dia memiliki ketenangan seorang wanita dewasa, namun ekspresi dan gerakannya seperti wanita yang pemalu. Ketika keduanya menghubungkan tubuh mereka bersama, mereka menghembuskan nafas secara bersamaan dan secara naluriah. Dia berbaring di tubuh halus wanita bermartabat setelah mengirimnya ke klimaks melalui foreplay dan dengan lembut mulai menggerakkan tubuhnya dalam gerakan menggiling berirama. Dia membiarkan emosinya menguasai tubuhnya saat dia melihat ekspresi malu dari wanita cantik itu. Ruyan, buka matamu. King Sui berbisik lembut dan mencium bibir lembut-lembutnya. Yuruyan membuka matanya untuk mengungkapkan pandangan berkabut ke King Sui. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi dia merasakan denyutan yang bersemangat di dadanya, ingin melahap setiap bagian tubuhnya dalam sekejap. Mungkin mereka telah dipisahkan terlalu lama setelah satu kejadian itu. King Sui terkejut menemukan kekuatannya meningkat pesat. Tanpa diduga, kekuatannya juga melonjak, mencapai jumlah 20 bintang secara keseluruhan. Energi yang mengalir di dalam tubuhnya juga terasa sangat murni.
Persetubuhan tidak disengaja terakhir dengan Yuruyan tidak memberinya kekuatan yang besar karena dia masih cukup lemah saat itu. Dia memperoleh jumlah yang biasa-biasa saja, tidak seperti jumlah yang terakumulasi dengan kekuatan bintang. Mungkinkah jumlah yang diperoleh ada hubungannya dengan kekuatan mereka saat ini? Dia merenung sejenak dan mendapatkan kesimpulan yang sama. Dia kemudian mengingat pengalamannya dengan si King Xuang dan Huoyun Liuli, dan dia tahu peningkatan kekuatannya pasti terkait dengan tubuh ilahi mereka, atau dengan kata lain, dia perlu bersetubuh dengan seorang wanita yang tidak akan dianggap lebih rendah dari wanita dalam lukisan kecantikan untuk mendapatkan jumlah kekuatan eksponensial untuk kekuatannya. Jumlah yang diperoleh bervariasi dengan setiap wanita yang berinteraksi dengannya, dan Mu Qing adalah orang yang mendapatkan jumlah kekuatan terbesar di antara mereka semua. Yuruyan juga kaget. Dia tidak menyangka dia akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar setelah berhubungan seks dengan King Sui lagi. Terakhir kali cukup mengejutkan, tapi kali ini jauh dari pemahamannya. Apakah kamu puas? King Sui terus mengunci tubuhnya dengan miliknya saat dia bertanya pada Yuruyan dengan gembira. Mengapa kekuatanku melonjak sebanyak itu? King Sui tidak menjawab dan mengabaikan pertanyaannya sambil terus memeluk Yuruyan dengan erat. Keduanya masih menyatu seperti satu kesatuan. King Sui tidak akan memberitahunya tentang lukisan kecantikan, tentu saja. Dia hanya menjelaskan kepadanya bahwa tulangnya sangat cocok untuk kultivasi bela diri. Setelah tekanan yang tak henti-hentinya dari King Sui, Yuruyan tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan akhirnya meneriakkan, "Suami," dengan suara lemah. Saat itulah King Sui akhirnya berhenti dan melirik matanya. "Ruyan, aku akan tinggal selama beberapa hari dan membantumu menjadi kaisar bela diri. Saya akan pergi ke 4 benua untuk memperjuangkan suatu wilayah, lalu ketika Anda siap, saya akan datang untuk menyambut Anda secara pribadi." King Sui berkata sambil tersenyum pada Yuruyan. Tapi masih terlalu dini untuk pergi ke 4 benua lainnya. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Yuruyan secara alami tahu tentang kondisi yang dibutuhkan untuk pergi ke 4 benua. Meskipun dia bisa dianggap muda, dia tidak akan berharap dirinya menjadi kaisar bela diri suatu hari nanti. Salah satu item dalam sachet yang diberikan King Sui padanya terakhir kali berisi buah 5 elemen yang cocok dengan konstitusinya, memenuhi salah satu persyaratan yang diperlukan untuk menerobos ke Martial Emperor. Selain itu, dia adalah salah satu wanita dalam potret kecantikan, jadi dia tidak perlu membangun konstitusinya demi menerobos kaisar bela diri. Selama kekuatannya mampu mencapai tingkat tertentu, pada akhirnya dia akan menjadi satu. Sebelum mereka menyadarinya, itu sudah terlambat. Sesi kopulasi berlangsung sekitar 4 jam. Meskipun Yuruyan memiliki basis kultivasi yang kuat, dia masih menjadi lemah tanpa 1 ons energi tersisa di tubuhnya. Dia berada di surga beberapa kali, dan rasanya seperti sebuah perahu yang menabrak ombak. Pada saat itu, dia merasa seperti telah kehilangan akal sehatnya. Dia berada dalam ekstasi yang luar biasa. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan dorongan King Sui dan meminta pengampunan. Saat dia memanggilnya, "Suami," dia akhirnya berhenti. Dia berkeringat, tapi merasa sangat puas. Namun, begitu dia menyadari perasaannya, dia mempertanyakan dirinya sendiri apakah dia telah jatuh begitu dalam ke dalam genggamannya. King Sui melihat rona yang dalam di wajahnya. Dia selalu memperhatikan ekspresinya setiap kali dia bersamanya. Dia melihat campuran emosi di wajahnya, dan dia tahu bahwa dia memiliki banyak beban di dalam hatinya. "Hidup ini terlalu singkat, Ruyan. Anda masih tidak bisa membiarkan dia pergi?" tanya King Sui dengan lembut ketika dia melihat rasa sakit dan rasa kehilangan dalam ekspresinya. Yuruyan berbalik ke arahnya dan menatap matanya. Dia lalu berkata, "Jika aku tidak bisa membiarkan dia pergi, maka kamu tidak akan dapat menemukanku sekarang, bukan?" Suaranya terdengar agak sedih. King Sui memeluknya erat dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Sungguh menyakitkan melihatmu seperti ini. Anda telah ditandai secara mendalam ke dalam hati saya,
dan saya yakin itu juga sama untuk Anda. Jangan pernah berpikir untuk lari dariku selama sisa hidupmu. Aku pasti akan menemuimu lebih awal di kehidupan selanjutnya. Kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan untuk memikatku, ucap Yuruyan sambil meninggalkan bekas sejumput di tubuh King Sui. Namun, dia merasa lebih baik setelah mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya. King Sui terus memeluknya tanpa melepaskan tangannya, yang telah dia tempatkan di pinggulnya yang bulat selama ini. Ruyan, biarkan aku melakukan akupuntur padamu. Jika saya dapat melepaskan potensi di dalam diri Anda, maka Anda akan dapat menerobos ke Martial Emperor segera. King Sui tahu bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Jika dia bisa menerobos ke Martial Emperor, maka hubungan mereka tidak akan canggung seperti sebelumnya. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka dia tidak akan tahu kapan dia bisa membuatnya mengerti semua yang mereka miliki satu sama lain. Tertangkap oleh Duan Mulingsung kali ini adalah dorongan yang baik untuk menuju hubungan mereka. Kursus akupuntur membutuhkan 2 jam lagi untuk menyelesaikannya. King Sui cukup ahli dalam mengeluarkan potensi orang lain dengan menggunakan akupuntur, yang kurang lebih seperti eksploitasi ke dalam otak seseorang. Semakin banyak seseorang menggunakan otaknya, semakin cerdas jadinya. Jadi, begitulah efek dari akupuntur terhadap mereka yang ingin melepaskan potensi penuh mereka untuk mencapai terobosan basis kultivasi mereka. Teknik pertempuran Yuruyan dapat meningkatkan kekuatannya 3 kali lipat. Hanya ketika kekuatannya melonjak, teknik pertempurannya mampu meningkatkan kekuatannya hingga efek seperti itu. Dan karena itu, King Sui ingin dia melangkah menuju dunia kaisar bela diri sesegera mungkin. Akupuntur sukses. Yuruyan secara alami berbakat, jadi dia dapat meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan menuju jumlah 27 bintang dengan bantuan akupuntur dan pil obat. 20 bintang dari sebelumnya diberikan oleh kultivasi duo yang dia lakukan dengan King Sui. Dengan itu, Yuruyan telah mencapai terobosan untuk kaisar bela diri. Pada saat ini, dia tidak bisa mengendalikan auranya sepenuhnya, yang diharapkan bagi mereka yang baru saja menjadi kaisar bela diri. Jika King Sui tidak berhasil menahan auranya saat dia berdiri di sampingnya, seluruh ruangan pasti akan meledak. Dia mengemasi jarum akupunkturnya sementara dia membiarkannya terbiasa dengan kekuatannya dengan mengembangkan keterampilannya untuk sementara waktu. King Sui melihat ke langit dan menyadari sudah waktunya untuk pelatihan paginya. Dia pergi keluar dan melanjutkan ke halaman belakang karena dia tidak ingin mengganggu Yuruyan saat dia mengembangkan keterampilannya sendiri. Seluruh halaman adalah bagian dari tempat pribadi Yuruyan, jadi tidak ada yang bisa masuk dengan bebas tanpa izin. Ketika dia tiba di halaman belakang, Huyanlin sudah berada di sana untuk latihan pagi. Dia sedang berlatih bentuk harimau dan tinju menghubungkan punggung, teknik yang telah diajarkan King Sui kepadanya terakhir kali sebelum dia meninggalkan kota Duanmu. Huyanlin sekarang adalah martial saint kelas 4 yang sangat terampil. Perbaikan selama 2 tahun adalah prestasi yang luar biasa bagi pria seperti dia. Dengan palu Dewa Petir yang diberikan King Sui kepadanya, dia bisa mengalahkan sejumlah pembudidaya yang berada di level yang sama dengannya tanpa kesulitan. Dia bukanlah orang yang sangat pintar, tetapi dia sangat rajin dalam pelatihan dan kultivasinya. Dia juga tidak memiliki bakat luar biasa. Yang terpenting, dia dianggap sangat beruntung setelah secara keliru mengonsumsi buah unik langit dan bumi. Karena itu, King Sui menganggap keberuntungannya sebagai keajaiban. King Sui tidak mengganggunya saat Huyanlin terus berlatih sendiri. Sebaliknya, dia pergi ke daerah terpencil dan memulai pelatihan paginya sendiri. Saat sarapan, Duan Mulingsung sesekali melirik Yuruyan, melihat perbedaan besar pada ibunya setelah 1 malam. Auranya berbeda, seolah-olah dia telah menjadi wanita dengan kekuatan tanpa akhir. Yuruyan menjadi lebih cantik juga. Namun, Duan Mulingsung tidak tahu bahwa ibunya benar-benar menjadi kaisar bela diri setelah 1 malam tidak melihatnya. "Ibu, kamu terlihat sangat cantik hari ini."
Duanmu Lingsung berkata dengan berseri-seri. Yuruyan mengeluarkan 2 batuk malu-malu dan berkata, "Apa yang kamu katakan, gadis bodoh? Orang-orang akan tertawa jika mereka mendengar Anda mengatakan itu entah dari mana." King Sui menyeringai saat dia melirik Yuruyan, tetapi malah diberi tatapan bermusuhan darinya. Duanmu Lingsung secara alami dapat mengatakan telah terjadi di antara mereka, mengingat bahwa dia sudah menjadi seorang ibu dan telah melalui hal yang sama sebelumnya, karena wajah Yuruyan memerah, dan itu terlihat jelas di pipinya. Yuruyan cukup malu pada dirinya sendiri, karena putrinya dan Hu Yanlin hadir di ruangan itu. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa King Sui adalah yang paling mudah untuk dituju, tanda seorang wanita yang telah menerima seorang pria ke dalam hatinya. Pada sore hari, Duanmu Lingsung dan Hu Yanlin meninggalkan klan Duanmu dan kembali ke rumah, sekali lagi meninggalkan halaman yang menakjubkan dalam kesendirian. Yuruyan biasanya akan tinggal di salah satu halaman sendirian ketika tidak ada yang datang berkunjung. King Sui melihat-lihat pemandangan di sekitar halaman sebelum beralih ke Yuruyan di sampingnya dan berkata, "Ruyan, jadi Anda telah memutuskan untuk meninggalkan kediaman Duanmu. Tidak ada yang akan memprovokasi klan Duanmu di sini. Duanmu Zen cukup berbakat, dan dia setidaknya lebih cocok menjadi kepala klan daripada aku. Saya akan meninggalkan klan Duanmu, dan saya tidak perlu khawatir tentang Lingsung dan Yanlin lagi. Jadi sekarang saya merasa sangat ringan, bebas dari beban." King Sui memegang tangannya, merasa sangat diyakinkan oleh kata-katanya. Yuruyan melepaskan perannya sebagai kepala klan untuk klan Duanmu karena dia ingin mengikuti King Sui dan menghadapinya dengan benar tanpa menyebabkan skandal di antara anggota klan Duanmu. Bagaimanapun, klan Duanmu lebih dari mampu menghidupi diri mereka sendiri karena mereka memiliki klan kepala baru untuk memimpin dan memikul tanggung jawab untuk mereka. King Sui sudah tahu bahwa keputusannya dibuat terutama karena dia, jadi dia memeluknya dan berkata, "Saya tidak akan memaksa Anda untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan. Saya bukan orang yang picik, tapi saya akui saya orang yang sombong. Namun, saya tidak akan menimbulkan masalah tanpa alasan, dan saya berharap hidup Anda akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Saya tahu itu. Saya hanya ingin bepergian ke dunia luar. Sejujurnya, tinggal di sini sendirian cukup sepi," ucap Yuruyan menyentuh wajah King Sui saat dia menjawabnya dengan senyuman. Singkat cerita, King Sui meninggalkan kota Duanmu 2 hari kemudian. Kekuatan Lady Duanmu melonjak sekali lagi setelah mengkonsumsi halo pelet lainnya, jadi dia memberinya senjata yang segera meningkatkan kekuatannya 3 kali lipat. King Sui juga telah meninggalkannya dengan formasi yang dia izinkan untuk diberikannya kepada klan Duanmu sebagai hadiah perpisahan. Saat Yuruyan telah menjadi kaisar bela diri, dia sudah berada di level yang berbeda dari anggota klan Duanmu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi kepala klan untuk klan Duanmu selamanya, itulah sebabnya dia menunggu seseorang yang lebih mampu untuk mengambil alih perannya. Sekarang dia akhirnya bebas, dan kekuatannya telah melonjak jauh melampaui harapannya. Dia bisa melihat cahaya kemungkinan tak terbatas dalam hidupnya. Dia bisa pergi ke 4 benua lain, di mana para pembudidaya bela diri di seluruh dunia ingin pergi. Jika dia berhasil pergi bersama King Sui ke 4 benua, mungkin dia bisa bahagia pada akhirnya. Sedangkan untuk putrinya, dia selalu bisa kembali selama beberapa hari setiap kali dia merindukannya. Berdasarkan kualifikasi putrinya dan Hu Yanlin, kemungkinan mereka benar-benar pergi ke 4 benua lainnya pada dasarnya 0 atau tidak sama sekali. Klan Duanmu pada akhirnya akan melupakannya. Bagaimanapun, dia adalah orang luar, yang sama untuk putrinya juga. Namun, dia masih akan mencoba yang terbaik untuk membantu mereka dengan cara apapun yang dia bisa. Dia ada di sana menonton ketika King Sui pergi. Dia juga mengawasinya sampai siluetnya menghilang di kejauhan. Dia sangat khawatir tentangnya, karena pencapaian Yuruyan di 9 langkah istana cukup kuat. Selain itu, karena kekuatannya saat ini, tidak ada yang bisa mengganggunya.
Gerbang iblis dan sekte Buddha juga dapat membantunya jika terjadi sesuatu padanya. Kultivasi Yuruyan lebih cepat dari yang diharapkannya. Dia tidak mungkin pergi ke 4 benua lain sendirian, karena jika dia bisa, dia akan sendirian. Yuruyan sudah mempersiapkan dirinya sehingga dia bisa pergi bersama King Sui. Setelah dia meninggalkan kota Duanmu, dia tidak mampir ke Fairwind City, tetapi pergi ke Cloud Adventurer Guild. Selama perjalanan terakhirnya, dia melewatkan kesempatan untuk bertemu dengannya, dan itu terjadi 3 tahun lalu. Dia merasa sangat bersalah karena mengecewakannya karena mereka berdua sudah menikah. Mereka mengadakan perjamuan dan segalanya pada hari pernikahan mereka. Guild Petualang Cloud telah direnovasi 1 kali setelah perkelahian pecah dan kemudian merusak struktur bangunan. Masih ada orang yang pergi ke guild untuk mengambil misi dan menerima hadiah. Pembudidaya bela diri lebih suka menggunakan metode ini karena area ini menjadi platform untuk bertukar uang dan barang satu sama lain. Pembudidaya bela diri juga bisa datang ke sini untuk mengobati luka atau penyakit mereka setelah bertualang menuju petualangan mereka. King Sui kurang lebih tidak bisa dikenali di antara kerumunan saat dia berdiri di dekatnya. Sudah beberapa tahun berlalu, King Sui dapat menggunakan indera spiritualnya untuk mencari orang-orang di kota yang makmur. Selama dia mengenal orang itu, dia bisa menggunakan auranya untuk menentukan lokasi mereka. Tentu saja, akan ada batas jangkauan pendeteksiannya, tetapi biasanya dalam area 100 li. Di dalam indera spiritualnya, dia bisa melihat lautan titik-titik kecil di sekelilingnya. Titik-titik ini juga dikenal sebagai Flame of Life karena juga berkedip dalam variasi kecerahan. Ukuran titik-titik ini juga sangat berbeda, dan ukuran ini adalah ukuran kekuatan hidup mereka. Semakin kuat kekuatan hidup, semakin terang Flame of Life. King Sui tersenyum, karena dia bisa menentukan lokasi Yunduan. Dia tidak berada di daerah terdekat, tapi di suatu tempat dekat perbatasan kota, yang hampir 100 li darinya. Siluetnya melintas dan menghilang dari tempat aslinya sebelum dia menggunakan 9 langkah istana untuk melompat ke lokasinya. 100 li pada dasarnya cukup dekat untuk King Sui, dan dia hanya membutuhkan beberapa saat untuk mencapai ujung garis. Ketika dia melewati tujuannya, dia sudah berada di tepi gunung jurang harimau. Tempat ini adalah zona bahaya di mana pembudidaya bela diri akan datang untuk menemukan harta karun, tetapi ini juga tempat di mana mayat dikuburkan, terutama para pembudidaya bela diri yang sudah mati. Lingkungannya dipenuhi dengan pegunungan kecil yang ditutupi rumput hijau lebat. Pepohonan dan tanaman hijau tumbuh subur juga. Namun, King Sui sekarang agak curiga, karena indera spiritualnya memberitahunya bahwa ada 2 bintik cahaya dalam jangkauan 100 li. Yang lebih cerah pasti Yunduan, tapi yang lainnya tampak normal. Bintik-bintik cahaya di kota itu semuanya terjalin erat. Dia menelusuri area itu dengan hati-hati. Saat dia mendekati sumber cahaya, dia membeku. Sosok wanita yang dikenalnya masih seindah yang dia ingat. Dia sedang duduk di lapangan berumput bermain dengan seorang gadis kecil. Tawa perempuan dan gadis itu jelas dan berbeda, menciptakan suasana harmoni dan kebahagiaan. King Sui tercengang. Dia menghitung waktu yang dia habiskan dengan wanita itu, dan akhirnya dia sadar gadis kecil ini pasti anaknya. Dia bisa merasakannya di nadinya, dan dari cara Yunduan dan gadis kecil itu berinteraksi, dia tiba-tiba teringat percakapan mereka beberapa tahun yang lalu saat mereka bersama sebelum dia pergi. Dan ini percakapannya. Kamu orang yang beruntung. Semua wanita baik sepertinya sangat menyukaimu, ucap Yunduan sambil tersenyum. Kamu juga wanita yang baik. King Sui menggosok hidungnya dan tertawa kecil. Jika Anda kembali lain kali, ajaklah anak-anak Anda. Aku ingin melihat mereka. Mereka pasti cantik, Yunduan terkikik. Anak kita juga akan cantik. King Sui terkekeh. Yunduan langsung tersipu setelah mendengar kata-kata itu. Apakah menurutmu 1 sudah cukup atau haruskah kita punya 2? King Sui bertanya dengan lembut. 2. Tunggu, aku tidak bilang aku akan membuat anak bersamamu, bodoh.
Yun Duan terpeleset sesaat. Wajahnya memerah saat dia menghindari tatapan King Sui. Jika Duaner mengatakan dia menginginkan 2 anak, maka saya akan memastikan untuk mewujudkannya. Kita harus bekerja keras mulai sekarang. Tidak banyak waktu tersisa, King Sui tertawa menggoda. Dan kembali ke kenyataan sekarang. Ketika King Sui melihat interaksi yang harmonis antara seorang ibu dan anak, air mata sudah membasahi pipinya. Dia memikirkan King Yu, King Yan, dan King Long yang memiliki kehadiran ayah mereka selama pertumbuhan mereka. Tetapi ketika dia memikirkan tentang ingatannya dengan Yun Duan, dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. King Sui berdiri di kejauhan dan menatap. Dia telah berinteraksi dengan cara yang salah dengan wanita ini. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia adalah seorang wanita dengan moral yang longgar dan dengan kecantikannya yang diberikan, dia sama sekali tidak sopan. Pada saat yang sama, dia ingin memperburuk Feng Clan. Apa yang salah adalah bahwa dia sebenarnya adalah seorang gadis perawan. Meskipun keduanya pada akhirnya terasing, dia tidak pernah melupakannya sampai mereka bertemu lagi. Pada saat itu, dia kemudian menyadari bahwa dia tanpa sadar ada di dalam hatinya. Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia memiliki keinginan untuk berperilaku buruk karena dia adalah pria pertama dan dia tidak ingin orang lain mendapatkan bagian. Apalagi pria biasanya akan bernafsu sebelum menjadi mesra. Tiba-tiba, seolah-olah dia merasakan sesuatu, Yun Duan melihat ke arah King Sui. Dia menatap kosong sementara King Sui menatapnya sambil tersenyum dan King Sui kemudian berjalan ke arahnya. Ibu. Suara muda dan merdu membuat Yun Duan, yang tertegun, kembali ke akal sehatnya. Dia membungkuk dan menggendong gadis kecil itu. Pada saat yang sama, King Sui sudah berjalan tepat di depannya dan tatapannya tertuju pada wanita anggun, serta gadis kecil itu. King Sui, katakan padaku ini bukan mimpi dan ini nyata. Yun Duan memandang King Sui dan berkata dengan lembut. Ini nyata. King Sui tersenyum dan berkata sambil berjalan untuk memeluknya, hanya untuk melihat bahwa gadis kecil itu menangis. Memeluk Yun Duan, dia menatap King Sui dengan ketakutan. Gadis nakal, kamu tidak menatapku. King Sui dengan cepat melepaskan Yun Duan. Dia kemudian menatap gadis kecil itu. Matanya begitu besar sehingga putih dan hitam di matanya begitu tegas sehingga tampak seolah-olah itu adalah kristal murni dan wajahnya yang lembut membuat orang lain memujanya. Yun Duan, pasti sulit bagimu. Hanya setelah putri kami tumbuh begitu besar, barulah saya datang dan melihat Anda. Saya bahkan tidak tahu bahwa saya memiliki seorang putri. King Sui berdiri agak jauh saat gadis kecil itu tampak tidak mau mendekatinya. Yun Duan melihat bagaimana King Sui berhati-hati dan tertawa, itu tidak sulit. Sekarang setelah Anda datang menemui saya merasa sangat beruntung. Hais, biar aku yang menangani gadis kecil ini dulu atau yang lain, dia tidak akan membiarkan aku memelukmu. King Sui menggosok kepalanya. Dia mengeluarkan setumpuk makanan dan bahkan membunuh kelinci liar pada akhirnya untuk dipanggang. Aroma gurih ini akhirnya memenangkan hati gadis kecil itu. Tidak hanya dia berhenti menangis, tetapi dia bahkan mengizinkan King Sui menggendongnya. Duduk di rumput, King Sui menggendong putrinya di satu tangan dan memeluk Yun Duan, yang bersandar padanya di tangan lainnya. Mengapa kamu datang ke sini dengan putri kita? Bagaimana jika ada bahaya? King Sui tersenyum pada Yun Duan. Sikap mandiri dan kuat yang dia miliki sangat menawan, sebanding dengan aura wanita sukses dari generasi sebelumnya. Namun, dia sangat lemah lembut dan penurut di depannya. Sudah pasti aman di sini, saya tidak tahu kenapa tapi saya datang ke sini. Itu juga pertama kalinya aku membawa putriku ke sini, aku tidak percaya aku bahkan bisa melihatmu. Yun Duan mengangkat kepalanya dengan senang hati melihat King Sui. Oh, pasti hati kita saling terkait. Gadis kecil ini terlihat sangat cantik, sama sepertimu. Aku belum menyebutkan namanya, tapi nama panggilannya ya. Menurut Anda, siapa nama putri kita seharusnya? Yun Duan senang membicarakan putrinya.
Melihat bahwa King Sui menggendong putri mereka begitu erat memberinya perasaan bahagia. Cara dia menggendongnya mirip dengan menggenggam. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa pria ini telah menjadi dewasa saat dia menggendong putrinya dengan sangat hati-hati, mirip dengan membawa kristal paling rapuh di dunia, tidak dapat menutupi cintanya melalui matanya. Beri nama King Yun. King Sui tertawa sambil melihat Yun Duan, kombinasi dari nama mereka. Hebat, sekarang gadis ini punya nama. Lihat hidungnya, itu terlihat seperti hidungmu. Yun Duan berkata dengan gembira, mengulurkan tangannya untuk mencubit hidung kecil putrinya. Ayah, tanpa menghabiskan terlalu banyak energi, King Sui bisa membuat putrinya menghangatkannya. Sebelum itu, tindakan mendadaknya memeluk Yun Duan yang membuat takut gadis kecil itu. Tidak apa-apa sekarang dan dia memiliki aura alami yang menarik orang lain untuk dekat dengannya dan anak-anak menyukai jenis aura ini. Gadis nakal itu sudah berumur 2 tahun 3 bulan. Ini membuat King Sui merasa bahwa dia seharusnya mengunjunginya ketika dia kembali dari benua ilahi kemenangan timur. Putrinya mungkin akan lahir saat itu. Duaner, klan King telah pindah ke benua tengah, di Fairwind City. King Sui merasa ini akan dianggap sebagai kabar baik baginya. Ah masa, mata Yun Duan berbinar. Tentu saja. Ini waktu yang tepat, ibuku ingin melihatmu serta cucunya yang berharga. King Sui berkata sambil menyeka jari berminyak gadis kecil itu. King Sui, saya sedikit takut, ucap Yun Duan dengan gugup. Apa yang harus ditakuti? Kita sudah melakukan perbuatan itu dan bahkan sudah menikah. Pa, Yun Duan tertawa malu-malu dan memukulnya dengan ringan. Kapan Anda akan pergi? Saya ingin mengunjunginya juga. Aku hanya takut keluargamu tidak akan menyukaiku. Petik 2. Keluarga dan ibu saya akan menyukai siapapun yang saya suka. Tidak ada keluargamu atau keluargaku. Kita semua adalah keluarga. King Sui berkata dengan lembut. Kembali ke Guild Petualang Yun Duan, hari sudah siang. Klan Yun sangat senang mengetahui dia ada di sini. Sebelumnya, perkembangan Guild Petualang klan Yun sangat cepat. Yun Duan memiliki pengaruh besar di sana. Metode King Sui pada saat itu mengguncang semua orang. Yun Tong adalah adik dari Yun Duan. Dia memuja King Sui dan dia bahkan lebih penuh kasih sayang melihat King Sui sekarang. Sebelumnya sebelum King Sui pergi, dia memiliki beberapa item untuk Yun Duan. Yun Tong juga mendapat manfaat secara langsung dan kekuatannya meningkat dengan kecepatan tinggi. Yang terkuat dihormati, kekuatan menentukan segalanya. Memiliki anak kecil sedikit merepotkan. Mereka harus menidurkan gadis kecil itu di malam hari terlebih dahulu sebelum bisa menjadi akrab. Melihat putrinya tertidur, wajah Yun Duan menjadi merah. Ketidakhadiran membuat hati semakin dekat, mereka tidak bisa menahan pelukan begitu mereka mengunci pintu aula. Ciuman dari King Sui membuat seluruh tubuh Yun Duan menjadi lembut. Kedua tangannya memeluk King Sui dengan kekuatan seperti dia ingin King Sui diremas ke dalam tubuhnya. Lengannya meraih apa yang penting, kaya, dan sangat banyak. Meski dia punya anak, puncaknya masih rapuh. Ini membuat King Sui diam-diam terkejut, dia bisa dianggap sebagai kecantikan surgawi. Biarkan aku menghisapnya. Meskipun King Sui sering menghisapnya di masa lalu, dia jarang mengatakannya dengan keras. Sekarang dia mengatakannya, itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Itu adalah jenis perasaan hingar-bingar dan mengasyikkan yang tidak bisa dijelaskan. Melihat pria yang dicintainya membenamkan kepalanya di dadanya, dia merasakan gelombang kesenangan. Yun Duan membungkuk di sofa dengan King Sui dipasang di punggungnya. Mereka terikat erat di pinggul seperti lem. Senjata ampuh itu terus-menerus keluar masuk di tengah kekacauan itu. Itu adalah pemandangan yang menggairahkan untuk dilihat. Dia berhenti saat tubuh Yun Duan bergerak-gerak. Setelah berpelukan erat sebentar, King Sui kemudian menggendongnya untuk mandi. Putaran hubungan seksual lainnya tidak dapat dihindari. King Sui sebelumnya belum puas, tetapi Yun Duan tidak tahan untuk mengulanginya lagi. Setelah mandi selama 1 jam, mereka kembali ke kamar.
King Sui menggendong Yun Duan lalu memandangi gadis kecil yang tertidur lelap. Dia merasa damai di dalam hatinya dan bahkan berpikir tentang bagaimana menonton wanita ini seperti ini bukanlah ide yang buruk sama sekali. Sangat disayangkan dia tidak bisa dalam hidup ini. Tidak heran mereka mengatakan cinta itu egois. King Sui merasa bahwa dengan dia terus bergerak selama beberapa tahun terakhir, dia tidak bisa berada di sisi anak-anaknya. Sama seperti gadis kecil ini sekarang, dia bahkan tidak tahu kapan dia lahir. Keesokan harinya, baik King Sui dan Yun Duan mengucapkan selamat tinggal kepada Yun Clan dan menuju ke Fairwind City. Melihat gajah naga bersisik emas, Yun Duan sedih sejenak. Meskipun dia tidak terlalu kuat, dia memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman. Dia tidak tahu seberapa kuat pria ini sekarang tetapi binatang iblisnya tampak kuat. King Sui melihat ekspresi Yun Duan, Raja Iblis Babi Ngepet dari masa lalu telah berevolusi menjadi ini. Guild petualang Yun Duan beroperasi dengan lancar dan dia memiliki kekuatan yang lumayan. Meskipun dia tidak bisa berada di sisinya sesering itu, dia setidaknya harus membuatnya berinteraksi dengan King Clan. Bagaimanapun, dia sekarang adalah anggota King Clan. Tetaplah di Klan King. King Sui memeluk Yun Duan yang bersandar padanya saat mereka duduk di atas gajah naga skala emas. Yun Duan mengangguk dan tertawa. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Dia bisa meninggalkan guild petualang miliknya ke Longling Yun untuk mengaturnya. Semakin dekat mereka mendekati Fairwind City, semakin gugup Yun Duan. Saudari Duan, ibuku santai. Dia memanjakan anak-anak, cucu, dan cucunya. Dia bahkan akan memperlakukan istri putranya seperti putrinya sendiri. Santai saja. Saat King Sui memeluk King Yun dan Yun Duan saat mereka masuk ke rumah King. Hanya ada sedikit orang di halaman depan. Saat itu mendekati tengah hari dan melihat King Sui berjalan masuk dengan seorang wanita cantik, mereka semua terkejut sesaat. Ketika mereka melihat gadis kecil itu, mereka kemudian merasa lega karena dia terlihat sedikit seperti King Sui. King Sui mengatakan bahwa dia memiliki wanita di luar, ini pasti salah satunya karena ada seorang anak. Dengan satu pandangan, King Yi berjalan dan tersenyum. Melihat wanita ini di samping putranya yang sedikit tidak nyaman, King Yi melihat ke samping. Semua wanita yang dimiliki bocah ini sangat menakjubkan. Ibu, perkenalkan, ini Yun Duan. Dan ini adalah cucumu King Yun. Gadis, ini rumahmu di masa depan. Jika bocah ini berani mengganggumu, beritahu aku, ucap King Yi tertawa sambil menarik tangan Yun Duan. King Sui menggosok hidungnya dan pada saat yang sama, dia melihat seringai nakal Huo Yun Liuli dari kejauhan. Yun Duan, itu sulit bagimu. Anak itu sudah tumbuh besar, namun bajingan ini tidak tahu. King Yi menarik tangan Yun Duan, melihat anak yang dibawa King Sui. Ibu, itu tidak sulit. Saya sangat senang dan King Sui sibuk dengan barang-barangnya. Yun Duan menjawab dengan wajah memerah. Dasar anak nakal, apa yang baik dari dirimu? Ada banyak gadis yang menyukaimu. Anda harus memperlakukan mereka dengan baik. Apakah kamu mendengarkan? King Yi meraih telinga King Sui. Saya tahu. Ah, jadilah ibu yang lebih lembut, itu akan rontok, ucap King Sui berlebihan. King Yi tertawa dan menyuruh Yun Duan untuk membiasakan diri dengan semua orang. Gadis kecil itu pada awalnya tidak terbiasa, namun ada King Yu dan King Long, maka dia tidak menangis. Huo Yun Liuli kemudian menarik Yun Duan bersama dengan Chang Hai Mingyue dan Di King untuk mengobrol. Ayo, bicara dengan ibu. King Yi menarik King Sui ke samping setelah melihat ibu dan putrinya. King Sui menggosok hidungnya dan bisa menebak apa yang ingin ditanyakan ibunya. Kamu anak nakal, tidakkah kamu menyadari ada semakin banyak wanita di sekitarmu, semuanya luar biasa. Apa kau tidak menyalahkan mereka dengan melakukan ini? King Yi tertawa sambil melihat King Sui. Ibu yang harus disalahkan karena memiliki putra yang luar biasa. Bagaimana kamu masih bisa mengatakan ini? Apa kamu tidak malu? King Yi tersenyum dan memukulnya. Ada orang lain di luar,
bawa mereka kembali. Inilah yang ingin dia bicarakan. Ada satu lagi, Hai Dongqing dari klan Hai, di kota es dingin. King Sui masih belum mengatakan yang sebenarnya. Saya bingung bagaimana Anda bisa menjadi seorang penipu ulung. Baiklah, Anda sudah dewasa. Saya harap Anda memperlakukan mereka dengan baik. Ini adalah keberuntunganmu bahwa mereka semua jatuh cinta padamu. King Sui hanya bisa tersenyum kecut mendengar kata-kata ibunya. King Yi juga tidak bisa menahan tawanya. Ekspresi wajah putranya tampak sangat tidak berdaya. Bagi Yun Duan untuk datang ke King Clan, ini seperti rumah permanen baginya. Beberapa wanita juga bisa menjaga satu sama lain sekarang karena mereka tinggal bersama. Pada saat yang sama, ini juga bisa dianggap membuat status Yun Duan diketahui. Tokoh yang berpengaruh secara alami mengetahui situasi ini dan mereka tidak perlu takut tentang tokoh yang kurang berpengaruh. King Sui sudah membuat persiapan untuk pergi ke 4 benua lainnya di masa depan. Jadi tentu saja dia harus menyelesaikan masalah di sini dengan benar sebelum dia pergi. Lalu ada juga gerbang iblis dan sekte Buddha. Ini juga alasan mengapa King Sui tidak pernah melepaskan amarahnya pada sekte Buddha. Dia tidak ingin membuat hubungan di antara mereka menjadi tegang. Dengan Little Fatih bersamanya sekarang, dia secara alami tidak perlu khawatir. Selama beberapa hari ini di King Residence, kekuatan Little Fatih telah meningkat pesat sekali lagi. Pil obat King Sui membantu meningkatkan kekuatannya dan merangsang konstitusi tubuhnya. Karena King Sui dapat meramu pil obat itu seperti pelet valetki, tentu saja dia akan mengarang lebih banyak untuk memastikan bahwa setidaknya ada cukup untuk klan King. Bahkan jika mereka tidak dapat mengkonsumsinya sekarang, pil obat dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. King Sui melirik Ye Jiange dan Di King. Dia berharap mereka bisa bergabung dengannya ke 4 benua lain ketika saatnya tiba. Yu Ruyan juga. Dia berharap mereka akan mencapai kekuatan yang dibutuhkan pada saat itu. Namun, dia hanya bisa menghela nafas saat memikirkan waktu yang tersisa. Dia harus pergi kali ini. Jika mereka tidak bisa hadir kali ini, mereka hanya bisa menunggu 5 tahun lagi. Meskipun rentang waktu 5 tahun tidak lama, itu juga tidak singkat. 5 tahun sudah cukup untuk beberapa hal berubah. Bahkan jika dia bisa segera pergi, dia masih sedikit khawatir. Dia masih punya sedikit lebih dari 1 tahun. Dalam lebih dari 1 tahun ini, dia harus menyelesaikan Lion King's Reach. Dia juga harus mengunjungi reruntuhan kuno di antaranya sebelum pergi ke 4 benua lainnya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus menunggu 5 tahun lagi. Namun, dia ingin pergi ke sana secepat mungkin karena Di Chen sendirian dan dia khawatir. Untuk apa kamu keluar? King Sui berbalik dan melihat Ye Jiange di sisinya. Gaun putih bersalju dan temperamen dunia lain menyebabkan King Sui sekali lagi linglung. Ye Jiange mengulurkan tangan dan mencubit pinggang King Sui. King Sui memiliki senyum paksa di wajahnya sambil memegang jari halus yang mencubit pinggangnya. Ye Jiange hanya mencoba melepaskan tangannya yang anggun seperti giok dari genggaman King Sui. Jika kita bukan dari klan yang sama, aku pasti mengira kamu tidak perlu makan. King Sui tertawa nakal. Wajah Ye Jiange diwarnai merah. Siapa bilang aku berasal dari klan yang sama denganmu, dasar mesum. Dia juga tahu bahwa King Sui mengatakan bahwa dia adalah dunia lain. Meski begitu, dia tetap merasa hangat di hatinya saat mendengar pria kecil ini. Pria kecil ini telah memutuskan untuk berbaris maju bahkan ke punggung Bukit Singa demi dia. Selain itu adalah keputusan yang telah dia buat sejak lebih dari 1 dekade lalu. Guru, Tok. Ye Jiange langsung mengetuk kepalanya. Jangan panggil aku guru. Ketika King Sui melihat Ye Jiange terengah-engah dengan marah, dia menggaruk kepalanya. Adik Jiange, ayo kita jalan-jalan. Dia berkata buru-buru. Ye Jiange tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat merdu sehingga memikat, dan dia juga tidak tahu bagaimana harus bereaksi.
Mereka dalam suasana hati yang sangat baik setelah olok-olok ini dan dia pergi keluar bersama dengan King Sui. Tidak lama setelah itu, Di King, Chang Hai Mingyue, dan Yun Duan yang memeluk King Yun juga ikut bergabung. Dengan gadis kecil itu, mereka berenam. King Sui menggendong King Yun dan mereka keluar dari istana King bersama. Keempat wanita itu semuanya adalah keindahan alam semesta. Selain King Sui, yang juga bisa dianggap sebagai pria tampan dan putri kecil yang terlihat seperti boneka, mereka cukup mencolok di jalanan. Hampir tidak ada orang yang tahu King Sui. Orang biasa tidak bisa mencapai ketinggian seperti itu. Mereka hanya bisa mengetahui beberapa detail tentang dia melalui beberapa keberadaan khusus di Fairwind City. Bahkan jika dia akan bertarung suatu hari nanti, itu akan berada di ketinggian, di mana orang biasa tidak bisa melihat. Ini adalah pertama kalinya mereka keluar di Fairwind City. Mereka tidak benar-benar berencana untuk membeli apapun. Mereka hanya ingin merasakan suasana di sekitar sini. Tapi gadis kecil di lengannya menginginkan ini atau itu sesekali. King Sui akan membeli apapun yang dia minta. King Sui selalu merasa bahwa dia telah gagal memenuhi harapan gadis kecil ini sebagai seorang ayah. Ye Jiange dan Di King telah melirik King Sui beberapa kali. Pemandangan dia menggendong putrinya sangat harmonis dan menyenangkan untuk dilihat. Tidak perlu membicarakan Yun Duan. Chang Hai Mingyue juga menatapnya sambil tersenyum. Tanpa disadari, pria ini telah berubah secara halus selama ini. Barang antik dan lukisan angin adil. King Sui melihat papan nama yang tergantung di depan gedung besar itu. Bangunan ini sempat menarik perhatiannya karena terlihat sangat sederhana. Hal ini menyebabkannya menonjol seperti ibu jari yang sakit di antara bangunan-bangunan hidup dan indah lainnya. Kata-kata di atasnya dilakukan dengan sapuan kuas yang kuat. Mereka tampak sederhana namun mengesankan. Dia tahu bahwa ini adalah karya seorang ahli hebat pada pandangan pertama dan sepertinya memiliki usia tertentu. Ini mungkin toko yang sudah lama berdiri. Ketika King Sui datang ke dunia ini, dia sangat tertarik pada barang antik dan lukisan. Dia tertarik untuk menemukan beberapa harta ajaib. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang lukisan antik dan kaligrafi, tetapi dia memiliki indera spiritual yang kuat, jadi dia masih masuk dan melihat-lihat karena kebetulan dia menemukan ini. Ayo masuk dan lihat. King Sui tersenyum pada beberapa wanita lainnya. Setelah para wanita itu mengangguk, King Sui membawa mereka masuk dengan gadis kecil di pelukannya. Bagian dalam toko itu sangat luas. Panjang dan lebarnya sekitar 30 meter. Toko Fairwind Antique and Paintings ini memiliki 5 lantai. Saat mereka masuk, mereka diserang oleh aroma buku dan gulungan. King Sui sangat menyukai aroma semacam ini. Itu seperti aroma buku. Tidak banyak orang di aula yang luas. Areal seluas 1000 meter persegi tampak sangat kosong, hanya dihuni beberapa lusin orang. Beberapa penjaga berdiri di pintu masuk dan ada juga beberapa penjaga di tengah toko. Para penjaga semuanya adalah puncak Xiantian, dan ada juga Raja Bela Diri awal di antara mereka. Ini membuat King Sui merasa bahwa barang antik dan lukisan angin yang adil mungkin memiliki beberapa hal yang menarik. Karena nama toko memiliki angin adil di dalamnya, ini kemungkinan besar menyiratkan hubungannya dengan pemerintah. Sepertinya tempat ini memiliki hubungan dengan City Lord of Fairwind City. Lantai pertama mungkin dipenuhi dengan benda-benda yang paling di bawah standar. Dia sedang melihat berbagai item. Masing-masing tampak sangat kuno. Ada patung binatang iblis, peralatan rumah tangga, furnitur, lukisan kaligrafi. Mereka memiliki ukuran dan warna yang berbeda. Jika barang-barang ini dibawa ke dunia sebelumnya, itu akan menjadi benda yang tak ternilai harganya. Sangat disayangkan bahwa mereka hanya bisa menjadi objek biasa di dunia 9 benua, dengan nilai koleksi yang sangat sedikit. Objek lebih dari 1000 tahun dapat dengan mudah ditemukan di sini. Mereka tidak istimewa bahkan jika mereka berusia di atas 1000 tahun. Seorang pembudidaya Xiantian dapat hidup sekitar 500 tahun. Penggarap di atas level Martial Saint memiliki umur lebih dari 1000 tahun.
Jadi, barang antik berusia 1000 tahun ini tidak memiliki banyak nilai. Dia pergi ke sepanjang sisi toko, meluangkan waktu untuk melihat pahatan aneh dari binatang iblis. Beberapa dari mereka terbuat dari perunggu, emas, perak, dan batu. King Sui memindai mereka dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa mereka tidak menarik. Beberapa dari mereka memiliki ki spiritual yang samar pada mereka, tetapi mereka tidak menyinggung minatnya. Jadi setelah memindai mereka, dia mengalihkan targetnya ke tangga yang menuju ke lantai 2. King Sui memberi isyarat pada beberapa wanita dengan matanya dan kemudian naik ke atas dengan gadis kecil di pelukannya. Tangga itu terbuat dari kayu berwarna ungu. Jenis valet perut ini berusia di atas 1000 tahun dan lebih kuat dari baja biasa. Dia bisa merasakan betapa kokohnya itu dengan menginjaknya. Itu tidak membuat suara gedebuk berlubang yang bisa didengar saat menginjak kayu biasa. Saat dia mencapai lantai 2, dia merasakan bahwa ki spiritual di sini lebih intens dibandingkan dengan lantai pertama. Ada juga penjaga di sini, tetapi yang terlemah dari mereka adalah Raja Bela Diri awal, sementara yang terkuat di antara mereka adalah Raja Bela Diri tingkat 6. Melalui peningkatan kekuatan, King Sui dapat mengatakan bahwa benda-benda di sini lebih berharga daripada lantai pertama. Sedikit lebih sempit di sini dibandingkan dengan lantai pertama, tapi ada lebih banyak orang di lantai ini. Selain nilai koleksinya, lukisan antik dan kaligrafi dapat membentuk sejenis ki kuno yang dapat membawa manfaat besar bagi beberapa budidaya. Sunyan untuk seseorang bisa menyerap ki spiritual di batu mulia. Oleh karena itu, banyak orang ingin mendapatkan sesuatu yang berharga karena barang antik dengan ki spiritual sangat langka. Ada banyak ki yang tidak berguna. Juga sangat sulit untuk menjualnya kepada pembeli yang sesuai. Meskipun untung besar, tetapi sulit untuk mendapatkannya. King Sui melihat objek dengan ki spiritual pada mereka terlebih dahulu, tetapi kemudian menemukan bahwa tidak ada yang benar-benar berguna. Dia menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia akan pergi pada akhirnya, dia malah menemukan sesuatu yang tidak terlalu menonjol. Itu adalah naga melingkar yang diukir dari batu giok. Pengerjaannya cukup indah tapi sayangnya, tidak ada sedikit pun jejak spiritual ki di atasnya. Satu-satunya hal tentang itu adalah bahwa itu cukup indah untuk dilihat, sedikit mengesankan dan luar biasa. Selain itu, ukiran naga juga cukup hidup dan seperti aslinya. Patung naga melingkar. King Sui mengambil benda yang tidak tampak seperti giok atau batu. Tapi dia tersenyum. Panjangnya sekitar 1 kaki dan jelas serta seperti aslinya. Meski begitu, itu hanya bisa dianggap sebagai barang yang menarik. Namun, hal-hal menarik melimpah di dunia 9 benua. Ini tidak istimewa. Nak, apakah ini menarik? King Sui mencubit gadis di pelukannya dan tersenyum padanya. King Yuer menyentuhnya dengan tangan mungilnya, karena dia dengan senang hati setuju bahwa itu menarik. Saat itu, seorang pria paruh baya mendekati mereka dari konter. "Tuan, ada yang bisa saya bantu? Berapa harga batu giok ini?" King Sui dengan santai bertanya. "Baiklah, Tuan, Anda benar-benar memiliki selera yang bagus. Ini adalah patung naga melingkar. Hanya ada satu di toko kami. Pemiliknya telah secara khusus memerintahkan agar patung naga melingkar ini dijual hanya kepada yang ditakdirkan. Sudah cukup, katakan saja padaku berapa harga batu ini. Saya tidak punya waktu seharian di sini. Putri saya sangat menyukainya, jadi saya berpikir untuk membelinya untuk dia mainkan." King Sui memberitahu pria paruh baya itu sambil melihat gadis kecil itu. Penjual ini melakukan penjualan dengan mulut mereka. Mereka bisa meyakinkan orang bahwa hitam itu putih, terutama di toko barang antik semacam ini. Meskipun dia tidak tahu banyak, dia tahu bahwa orang-orang ini licik. King Sui hanya bisa menebak tentang patung naga melingkar ini. Dia tidak akan terkejut jika hanya ada satu dari patung naga melingkar ini di toko karena banyak barang di sini hanya memiliki satu stok. Untuk hal-hal seperti ini tanpa ki spiritual, tidak ada yang akan mengambilnya bahkan jika mereka berserakan di jalan.
Bahkan King Sui sendiri tidak bisa memastikan patung naga melingkar ini, sehingga pria parubaya yang berdiri di depannya ini pasti hanya mengoceh tanpa berpikir. Baiklah, saya akan memberi Anda diskon 20%. Itu berarti 1000 tael perak. Pria parubaya itu berkata dengan nada serius. Jika ini adalah patung naga gulung asli, seperti yang ada dalam pikiran King Sui, dia tidak akan keberatan membayar 1000 atau 10.000 tael emas atau bahkan lebih dari itu. 1000 tael perak tidak berarti apa-apa bagi King Sui. Namun, masih perlu tawar-menawar saat melakukan pembelian. Seperti sekarang, jika orang mengatakan 1000 tael perak dan King Sui menyetujuinya, maka pihak lain pasti akan berpikir bahwa mereka telah menjualnya dengan harga yang terlalu rendah. Kemudian mereka mungkin menemukan alasan untuk tidak menjualnya, atau terkadang bahkan jika pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi, mereka tidak ingin menjualnya. 200 tael, ucap King Sui, bahkan tanpa mengedipkan mata. Faktanya, patung naga melingkar itu akan dijual dengan harga 100 tael jika itu adalah pembeli lain. Tapi dia tahu bahwa King Sui dan wanita di sisinya bukanlah orang biasa melalui temperamen dan aura mereka. 900 tael, saya tidak bisa lebih rendah dari itu. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Bos, jika bukan karena putriku yang menyentuhnya, aku bahkan tidak ingin ini. 300 tael. Alasan King Sui hampir membuat beberapa wanita lainnya tertawa terbahak-bahak. Pipi pria parubaya di seberangnya bergerak-gerak. Putri kecil itu seadil giok, sangat menggemaskan. Untuk putri Anda, saya akan menawarkannya dengan 800 tael. Pria parubaya berbicara melalui giginya yang terkatup, tampaknya dengan rasa sakit yang luar biasa. Beberapa wanita di belakang King Sui tertawa. Mereka tidak bisa menahannya lagi. Pemiliknya memang cukup lucu. King Sui membelinya dengan 600 tael pada akhirnya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.